Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rabisa Hidayat and my partner Nisa Prilia Yolanda from 8/3 2019. Here we will explain about our business plan. It is about resort tour and travel. So here are basic elements of a business plan. First, introducing, marketing, financial management, operation, and the last, concluding statement. Let's start from introducing. Number 1, introducing. Our tour and travel service that have a goal to provide satisfaction for tourists who use tour and travel service. Kami adalah jasa tour travel yang bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan yang menggunakan biro perjalanan wisata kami. Dan kami mempunyai tujuan dalam mengembangkan jasa perjalanan wisata kami, yaitu di tahun pertama, yang pertama, looking for a strategic place. Kami mencari lokasi untuk penempatan kantor. Kami menempatkan kantor di tempat yang banyak dilalui orang karena kami bertujuan ingin memperkenalkan bahwa kami memiliki kantor jasa tour travel. Yang kedua, introduce our service to the public. Kami ingin memperkenalkan jasa tour travel kami kepada masyarakat, memperkenalkan jasa biro perjalanan kepada masyarakat bahwa kami mempunyai kelebihan yang beda dibandingkan dengan biro perjalanan yang lain. Yang ketiga, become a trusted travel service, yaitu kami ingin menjadi jasa tour travel terpercaya bagi masyarakat. And then ownership and structure legal. Struktur kepemilikan yaitu Rebi Sarah sebagai CEO dan saya sendiri sebagai manajer. Skills and experience. Skills has the ability to influence people to become loyal customers of our service. Jadi kami memiliki keterampilan yang cukup berpengaruh, yaitu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang agar menjadi pelanggan setia layanan kami dengan cara memperkenalkan kelebihan yang jasa tour travel kami punya. Selain itu, kami juga mempunyai experience. We have experience working in Go International Travel Agency for 5 years. Kami memiliki pengalaman di bidang yang sama, yaitu kami pernah bekerja di salah satu perusahaan ternama jasa tour travel. Kami telah bekerja kurang lebih selama 5 tahun, maka kami sudah memiliki ilmu bagaimana cara berbisnis tentang tour travel, dari seluk-beluknya, dari cara pemasarannya, dan sebagainya. Berkat dari kemampuan yang kami punya dalam mengembangkan jasa tour travel ini, perusahaan kami yaitu Resa Tour and Travel sudah bersertifikat. Dengan ini telah terbukti bahwa biro perjalanan kami ini telah memenuhi syarat sebagai biro perjalanan wisata yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang standar usaha jasa perjalanan wisata. Selain itu juga dengan adanya sertifikat ini paling tidak meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memilih biro perjalanan yang terpercaya sesuai peraturan Kementerian Pariwisata. Tour package price list. Kami memiliki paket berpergian, ada yang 3 hari 2 malam, ada yang 4 hari 3 malam, dan ada yang 7 hari 6 malam, dan 8 hari
7 malam dengan harga yang cukup memuaskan dan terjangkau juga. Number 2, marketing. Sudah jelas bahwa marketing itu kunci utama dalam berbisnis. Kalau marketingnya bagus, maka bisnis kita pun akan berjalan dengan lancar. Di sini, Resa Tour and Travel is a business activity for a commercial nature that regulates and provides service for a person, group of people to travel with the main purpose of traveling, where this business entity organize travel activities that act as an intermediary in selling or managing service for traveling both inside and outside overseas. Jadi, Resa Tour and Travel kami ini kegiatan usaha komersial yang mengatur dan menyediakan jasa bagi seseorang yang melakukan perjalanan atau pariwisata dengan tujuan untuk berpergian yang jelasnya. Jasa kami bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengelola jasa untuk berpergian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Market. Cooperation with travel bloggers, because the existence of travel bloggers today has a big influence of netizens. This means that this strategy is right for improving the organic optimization of our website travel. Travel bloggers who present quality content usually have many fans and busy visitors. They can recommend a natural link to our website to their audience. Kami memperkenalkan jasa tour travel kami ini. Kami bekerja sama dengan blogger perjalanan karena keberadaan travel blogger saat ini berpengaruh besar terhadap audiens. Artinya, strategi ini tepat untuk meningkatkan pengoptimalan perjalanan situs web kami. Travel blogger yang menyajikan konten berkualitas biasanya memiliki banyak penggemar dan pengunjung yang ramai, banyak yang lihat videonya gitu. Mereka dapat merekomendasikan tautan alami ke situs web kami kepada audiens mereka. And then apart from that, we have also prepared a platform to present information and inspire in the audience, because a personal platform can easily attract other people with a more personal approach. Selain itu, kami juga menyiapkan platform untuk menyajikan informasi dan menginspirasi masyarakat. Karena platform personal biasanya bisa menarik orang lain dengan pendekatan yang lebih personal lagi. Kami juga memiliki tampilan brosur. Kami mempunyai website yaitu www.helloresatravel.com, dan kami juga menyediakan layanan secara face-to-face atau kantor kami yang berlokasi di Wangi Asri Street number 75 Bandung. Kami juga memiliki nomor kontak admin kalau ada pertanyaan seputar tiket dan sebagainya. Ini tampilan depannya. Dan ini tampilan belakangnya yang di brosur barusan ditampilkan. Number 3, financial management. Ada identification of risk. Because many competitors offer package at low prices with the best facilities, what we do is continue to introduce our service to the public, that our service are reliable at affordable price and the best service. We will accept ways to order online or come to our office located at Bandung. Identification of risk itu mengidentifikasi risiko yang kami bangun dalam menjalankan bisnis Resa Tour Travel kami ini. Karena di zaman sekarang mungkin sudah banyak
biro-biro perjalanan lain yang udah terkenal, yang banyak dikenal orang gitu. Sudah pasti jelas, kami memiliki pesaing yang cukup berat, yang cukup banyak juga. Banyak perusahaan yang menawarkan paket murah dan kualitas terbaik. Mungkin itu cara mereka untuk menarik perhatian masyarakat agar berlangganan. Tuh. Kami juga mungkin itu kami membangun bisnis ini dengan susah dan perjuangan dan dengan modal yang tidak sedikit tentunya. Kami harus memutar otak lagi bagaimana bisa bersaing dengan baik, yaitu meningkatkan cara dan pemasaran agar menarik, dan meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang terbaik juga agar menjadi pesan terbaik di pelanggan kami. Dan kami juga berharap menjadi jasa biro perjalanan wisata yang terpercaya di mata masyarakat. Thank you for your attention. That's all from me. Next, Rebi Sahara. Time is yours. Okay, thank you, Anissa. Now, next, about funding, request, and return on investment. Jadi di poin ini tuh kita bakalan bahas how much money we need to start our business, then how we plan to use the money, and then how much money the investors could expect to earn on their investment in our business. Jadi modal usaha atau startup cost yang kita butuhkan adalah senilai 200 juta rupiah. Untuk modalnya sendiri kita dapat dari one owner dan juga two investors. Dari owner sendiri 40 juta rupiah atau sekitar 20% dari dana atau modal awal. Kemudian dari masing-masing investor mereka menanam modal sebanyak 80 juta rupiah. Maka setiap orangnya memiliki kurang lebih 40% dari modal awal atau dari sinilah kita bakalan mengetahui berapa banyak laba yang akan mereka dapatkan. Selanjutnya, what plan to use that money gitu? Apa sih rencananya untuk memakai uang tersebut? Kita pakai untuk initial investment modal awal. Nah, saya pakai untuk working capital, mulai dari uniform, ID card, promotion, pulsa, telepon, komputer, dan juga internet. Untuk travel operating cost-nya, kita menuliskan electricity, water, transportation, dan juga vehicle service. Untuk tour operating cost-nya, ada member card, t-shirt, hat, travel bag, dan juga SIM card. Nah, untuk totalnya ini sesuai dengan modal yang kita punya, yaitu 200 juta rupiah. Kemudian ada estimated revenue of one year sales plan. Jadi ini adalah perkiraan pendapatan dari rencana 1 tahun penjualan. Nah, dari sinilah kita bakalan tahu how much money that investor could expect to earn. Dari sini kita bakalan tahu juga profitnya berapa. Nah, saya ambil harga rata-rata untuk lowest price-nya yaitu 500.000 dikalikan sebanyak 500 customer sehingga income-nya menjadi 250 juta. Maka profit yang kita dapat adalah 50 juta. Untuk highest price-nya ada 1.500.000, saya ambil rata-ratanya itu ya, dikali 400 customer menjadi 600 juta dan profitnya 400 juta. Terakhir ada tour package, saya ambil rata-ratanya 10 juta dengan 200 pelanggan menjadi 2 miliar income-nya dan juga profitnya yang kita ambil adalah 1.800.000.000 juta. Maka amount of profit that we can earn from this adalah 2.250.000.000 rupiah. Kemudian sebelum kita membagikan laba dari atau profit dari penjualan selama setahun ini, kita harus menyisihkan sebagian uang untuk perkembangan company. So we should set aside investment funds for company development. Misalkan untuk renovasi kantor, untuk
restock barang-barang atau fasilitas yang ada di kantor, kemudian untuk menggaji juga para karyawan, itu bisa kita ambil untuk company development-nya. Misalkan kita ambil sebanyak 250 juta dari semua profit, sehingga remaining profit-nya, sisa profit-nya itu 2 miliar. Nah, dari sini baru kita bagi-bagi labanya berapa. Tadi di awal, CEO atau owner-nya itu invest sebanyak 20%. Maka 20% dikali 2M hasilnya jadi 400 juta. Itulah profit murni yang akan didapatkan si owner. Kemudian untuk dua investor, mereka sama-sama menyumbang 80 investnya 80%, maka untuk profit yang mereka dapatkan yaitu masing-masing 800 juta rupiah. Nah, inilah money yang bisa mereka dapat dari hasil investasi di bisnis kami. Kemudian number 4 ada operations, day-to-day management. Jadi di sini tuh ada order steps. Yang pertama ada booking, kemudian pay deposit, confirm, dan juga repayment. First step is booking. You will be guided by management staff regarding tourist destinations, hotel, and transportation classes or kind of transportation. We have provided a wide selection of impressive travel destinations for your experience, and if your booking is successful, we will send the booking voucher via email. Second, you are required to pay a deposit as proof of booking a place or facility. Third, you will be confirmed and given proof of payment that you have made. And the last, especially for hotel, before 1 week, we ask for repayment from the place you ordered. If not, the staff will take over or give the place to other customer, especially on big days when there are always many enthusiasts who want to take vacation. Jadi setelah booking, Anda pilih destinasi mana saja yang akan Anda datangi, kemudian hotelnya yang mana, juga transportasinya mau yang bagaimana. Kemudian kami akan meminta Anda untuk membayar depositnya terlebih dahulu. Setelah itu kami akan mengkonfirmasi kepada Anda apakah betul, ini tuh fix kalian akan membooking destinasi ini. Kemudian kurang lebih H-7-nya kami akan meminta Anda untuk melakukan pelunasan dari biaya-biaya tersebut. Nah, jika lebih dari H-7 kalian para customer itu belum juga melunasi, maka kita akan take over. Kita akan berikan si bookingan ini kepada orang-orang yang biasanya di hari-hari besar itu banyak sekali permintaan untuk paket vacation yang murah. Kemudian ada hiring and retaining qualified and trained. Jadi di sini tuh kita mempekerjakan dan mempertahankan staf yang berkualitas juga terlatih. We are a service-oriented business and our primary job is to retail the services of primary producers of tourism business. We are a retailer that sells the products to customers directly. Thus, we certainly require experienced staff with proper training and qualifications to increase the sale of elements of individual or inclusive services before the target time. Jadi, kita ini sebagai perusahaan retail, di mana kita itu menjual produk secara langsung kepada customer, maka kami itu merekrut staff-staff yang mempunyai experience with proper training dan juga qualification, di mana itu bisa increase, bisa meningkatkan penjualan kita, target penjualan kita sebelum target waktunya. For example, di awal bulan pertama kita telah menargetkan bahwa paket grup tour to Thailand itu harus sudah terjual sebanyak 5 paket misalkan. Maka dengan staff yang punya experience ini tuh tidak bisa. Mereka harus menjual paket tour group to Thailand ini misalkan dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi pokoknya sebelum target waktunya. Nah, jika ini berhasil, maka ini akan meningkatkan penjualan kita, akan meningkatkan marketing kita. Kemudian untuk mempertahankan
untuk mempertahankan staff-staff yang berkualitas dan terlatih itu, kita juga sebagai apa ya, atasannya, eee, apa ya, harus, mempertahankan gitu, bagaimana caranya kita, mempunyai sumber daya manusia yang efektif gitu. Nah, salah satunya yang apa ya, salah satu ya hal yang mempengaruhi, HR atau human resource ini adalah work environment. We provide privacy and a quiet working environment, and we hiring a large number of staff that helps us assist more clients. Jadi kita itu menyediakan banyak menyediakan apa ya, privasi dan juga tempat kerja yang sunyi, atau maksudnya itu tempat kerja yang nyaman, kantor yang nyaman, di mana ketika karyawan-karyawan kami merasa nyaman, maka mereka akan melakukan feedback untuk kami. Mereka akan melayani klien-klien dengan baik. Dan juga jika kita mempekerjakan banyak klien yang seperti ini, ya otomatis akan membantu kita untuk mendapatkan klien yang banyak. Kemudian ada juga education. Hiring staff with experience or degree in travel and tourism also contribute to the efficiency of our office. These staff have hands-on experience coordinating multiple travel arrangements and dealing with clients. Jadi mempekerjakan staff yang punya pengalaman, kemudian yang memang bergelar, berarti mereka berpendidikan, khususnya di dunia travel and tourism ini, ini akan meningkatkan keefisiensian kerja dalam kantor kita. Nah, mereka juga turun langsung atau berpengalaman langsung dalam mengordinasikan pengaturan perjalanan dan juga hal-hal yang berurusan dengan klien. Kemudian ada motivate staff. Keeping our staff motivated is a key to grow our travel. Okay, like showing appreciation or give reward on their hard work, such as cash bonus atau sending them on a trip. Jadi sebagai atasan pun kita juga harus memberikan perhatian kepada mereka atas kerja keras yang telah mereka lakukan. Kita kasih reward, kita kasih apresiasi. Misalkan kita kasih mereka bonus, baik itu dalam bentuk cash atau atau kasih mereka sebuah perjalanan gitu, atau liburan on weekend. Kemudian ada juga consideration. Encourage our staff to continue their education and learn more about new development in travel industry. It will increase marketing skill. Jadi di sini tuh kita tuh kayak mendorong mereka untuk mendorong mereka untuk memiliki pendidikan tambahan gitu. Karena mereka sebelumnya memang sudah berpendidikan, sudah berpengalaman juga, tapi tidak ada salahnya menyuruh mereka untuk mengembangkan ilmu mereka gitu. Salah satunya dengan mengikuti sebuah seminar atau webinar, di mana ini tuh bisa juga mengetahui perkembangan dunia industri di dunia travel. Nah, jika mereka ini mempunyai skill dalam development travel industry ini, maka akan meningkatkan penjualan kita, meningkatkan juga marketing skill-nya mereka gitu. Kemudian ada juga leases or rent. Ada vehicle delivery and return. The vehicle is supplied to you in a good overall and operating condition, complete with all necessary documents, parts, and accessories, and any complaints as to its condition must be made to us immediately before driving away from our location. Jadi ini tuh seperti rental agreement. Misalkan nih kita tuh menyediakan persewaan mobil, maka si kendaraan ini kami sewakan kepada Anda dengan kondisi terbaik, dengan komplit dengan surat-suratnya, kemudian dengan aksesorisnya, dan Anda harus mengembalikan ini sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati. Kemudian jika ada komplain pada customer ini, diharapkan komplain itu sebelum customer pergi dari lokasi kita. Nah, selanjutnya ada juga condition of use, di mana renter is expected to use the vehicle in responsible manner. Jadi si renter atau penyewa atau customer ini tuh harus
punya tanggung jawab secara keseluruhan atas kendaraan yang kita sewakan kepada mereka, yang kita pinjamkan kepada mereka. Contohnya nih, jangan sampai si kendaraan yang kita sewakan ini dia pakai untuk balapan liar atau bahkan disewakan kembali ke orang lain untuk mendapatkan uang tambahan gitu. Kemudian ada juga charge. Nah, ini tuh biasanya kayak late return. Jadi ketika kita telat mengembalikan atau mungkin ada hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan kita, maka akan dikenakan biaya tambahan. You should pay the charge sesuai dengan kesepakatan di awal. Misalkan kita sepakat untuk pengembalian mobil ini tuh di hari Senin, tetapi customer malah mengembalikannya di hari Selasa atau Rabu. Nah, semakin lama pengembaliannya, maka charge-nya pun akan semakin besar. Kemudian selanjutnya ada responsibility for loss or damage. Nah, di sini tuh ketika mengalami kecelakaan atau bahkan vehicle-nya itu hilang, si kendaraannya itu hilang, maka itu di luar tanggung jawab kami. Itu murni tanggung jawab Anda. Namun, ketika kecelakaan itu terjadi karena masalah teknik, misalkan karena kurangnya kita dalam perawatan kendaraannya, maka itu akan murni tanggung jawab kami 100%. Selanjutnya ada equipment for production. Nah, barang-barang atau apa aja sih yang kita butuhkan untuk produksi itu? Yang pertama ada office, ada management tools, yaitu computers dan juga internet, di mana ini untuk mendukung keberlangsungan day-to-day manajemennya kami untuk menginput bookingan atau orderan-orderan para customer. Kemudian ada transportation, tables and chairs, dan juga AC. Selanjutnya ada juga promotion tools, seperti brosur atau juga baligo, atau mungkin tenda-tenda untuk melakukan demo promosi travel agent kami. Selanjutnya ada production and delivery. To realize the facilities and experience a tourism product offers service is required by skilled and qualified staff. The tour operators provide the following typical products and service, such as accommodation, reservation, guided tours, transport facilities, dan juga dining facilities. For accommodation, the tourist destinations are equipped with different types of accommodation. Jadi, destinasi wisata itu dilengkapi dengan berbagai macam akomodasi yang berbeda. For example, serviced, di mana jenis akomodasi ini disupport oleh skill staff kami yang berpengalaman dan juga terlatih. Kemudian ada self catering dan ada juga hotels. Nah, untuk hotel di sini ini adalah salah satu hal yang penting. The hotels contribute a major share of imparting the experience to the tourists by providing best services and amenities. Jadi di hotel itu juga kita kan memberikan sebuah pelayanan. Meskipun hotel hanya untuk tempat beristirahat, tapi hotel di sini juga akan pelayanan yang kita berikan di hotel juga akan menjadikan pengalaman yang harus mengesankan untuk customer kami. Kemudian ada juga reservation atau reservasi. The tour operator is responsible for making reservation for special events or activities the tourists are interested in. Jadi inilah kelebihan para customer dalam memilih travel agent. Mereka liburan gak perlu capek-capek untuk antri tiket, untuk mikirin ini tuh belinya di mana, ini antrinya gimana, ini pesannya gimana. Jadi kita tinggal masuk aja ke destinasi kita yang kita pengen gitu. Semuanya sudah kita reservasi oleh staf kami untuk menghindari adanya kerepotan atau masalah-masalah di akhir waktu. Jadi kita akan membuat Anda se-enjoy mungkin dalam dalam menjalani perjalanan wisata Anda. Kemudian selanjutnya ada guided tours. Ini adalah kita tuh punya tour guide yang memang punya pengetahuan yang banyak. Jadi guide
The tour operators can arrange guide tours. Some qualified staff who can get access to the place explain the importance of the place. Jadi dengan staff yang berkualitas ini, mereka akan selalu menjelaskan kepada Anda filosofi tempat yang Anda datangi itu apa. Maka Anda akan menambah ilmu juga gitu. Selain Anda mendapat liburan, Anda juga akan mendapatkan ilmu. Dan juga staff kami ini akan senantiasa membimbing seluruh kegiatan destinasi Anda. Kemudian yang selanjutnya ada juga transport facilities. These facilities are for traveling from one place to another place. Di sini juga ada surface transport dan juga ada air transport. Untuk surface-nya itu yaitu kendaraan yang di darat dan juga di air. Kemudian untuk air-nya itu kendaraan seperti pesawat terbang. Kemudian yang terakhir ada dining facilities. The tour operators can book accommodation that provides dining facilities, or it can be tie up with the local restaurants which are ready to entertain groups. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nih kita bakalan makan di mana. Ini enak nggak sih makanannya kalau kita makan di sini? Ini harganya terjangkau nggak? Ini enak tapi murah nggak ya gitu. Nah kita nggak perlu mikirin itu lagi karena staff kami telah membooking akomodasi yang menyediakan banyak makanan yang memang murah, harganya kelezatannya juga terjamin, kebersihannya juga kesehatannya. Nah, kemudian yang kelima ada concluding statement. Resa Tour and Travel encourage innovation, research, and quality information exchange within the tourism community and among stakeholders in tourism and allied industries. It also fosters excellence in all activities by developing appropriate physical, social, and cultural environment and by fostering a solid partnership with industry and wider community. Jadi goalsnya kita dalam membuka bisnis ini tuh kita pengen mendorong, we want to encourage innovation, research, inovasi, penelitian, dan juga pertukaran informasi yang berkualitas antara dalam komunitas pariwisata. Kemudian kita juga ingin mengembangkan lingkungan fisik, sosial, dan juga cultural atau sosial dan budaya yang sesuai gitu. Dan kami juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan antara perusahaan juga dengan masyarakat karena Resa Tour and Travel ini punya sasaran atau objektifnya itu adalah society atau masyarakat luas. So, we are committed will make customers satisfied with our products and services. Jadi kita akan berkomitmen untuk selalu membuat customer puas dengan layanan yang kami berikan. Rasa Tour and Travel will provide the best travel experience with all selected facilities, so that the quality of your experience are guaranteed. Jadi kami akan benar-benar memberikan pengalaman perjalanan terbaik sehingga kualitas pengalaman berwisata Anda akan sangat terjamin dengan kami. Terima kasih. That's all from our group. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.